Halo teman-teman, kita akan melanjutkan video ketiga terkait dengan materi badan usaha dalam perekonomian. Dan kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan perangkat organisasi koperasi. Perangkat organisasi koperasi terdiri atas tiga. Yang pertama adalah rapat anggota, yang kedua pengurus, dan yang ketiga pengawas. Pertama kita akan bahas rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota ini dihadiri oleh seluruh anggota koperasi dan terdapat beberapa hal yang disepakati di dalam rapat anggota, yaitu terkait dengan penetapan anggaran dasar koperasi, kebijakan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan koperasi. Dan yang terakhir yang dibahas dalam rapat anggota adalah pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Perangkat organisasi koperasi yang kedua adalah pengurus. Pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota, dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Masa jabatan dari pengurus koperasi adalah selama 5 tahun, dan tugas dari pengurus ini yang pertama adalah mengelola koperasi dan usahanya, yang kedua mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, yang ketiga menyelenggarakan rapat anggota, dan yang keempat mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban laporan tugas. Yang ketiga, perangkat organisasi koperasi adalah pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas juga bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Tugas dari pengawas koperasi adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Selanjutnya adalah modal koperasi, yang terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan modal sendiri koperasi, yang terdiri atas 4. Yang pertama adalah simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan simpanan yang dibayarkan oleh anggota pada saat mendaftar menjadi anggota koperasi. Yang kedua, simpanan wajib merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan anggota setiap periode tertentu, bisa per minggu atau per bulannya. Baik simpanan pokok maupun simpanan wajib bisa diambil kembali oleh anggota ketika anggota tersebut mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi. Yang ketiga adalah dana cadangan, diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha atau SHU dan digunakan untuk menutup kerugian koperasi apabila diperlukan. Yang keempat adalah hibah, merupakan sejumlah uang atau barang modal yang diterima dari pihak lain yang bersifat pemberian dan tidak mengikat. Selanjutnya, modal pinjaman koperasi bersumber dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi surat hutang lainnya, dan sumber lainnya yang sah. Selain itu, koperasi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Peranannya diantaranya adalah yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya adalah perhitungan sisa hasil usaha atau SHU. Salah satu pembeda antara koperasi dengan badan usaha lainnya yaitu adanya SHU atau sisa hasil usaha, yang mana SHU ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 45.
Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan dan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh anggota terhadap koperasi. SHU juga digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. SHU koperasi diterima oleh anggota bersumber dari 2 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri. Yang pertama adalah SHU jasa modal. Perhitungan diambil dari seluruh simpanan yang dimiliki oleh anggota. Adapun rumusnya dari SHU jasa modal adalah SHU jasa modal sama dengan simpanan anggota yang bersangkutan per total simpanan seluruh anggota dikali dengan persentase SHU untuk jasa modal. Yang kedua adalah SHU jasa anggota atau jasa usaha. Perhitungan sisa hasil usaha yang diberikan kepada anggota berdasarkan yang pertama adalah jasa pinjaman. Apa rumus dari sisa hasil usaha jasa pinjaman ini? Yaitu rumusnya adalah SHU jasa pinjaman sama dengan pinjaman orang yang bersangkutan per total pinjaman seluruh anggota dikali dengan persentase SHU untuk jasa pinjaman. Selanjutnya adalah jasa pembelian anggota. Rumus SHU jasa penjualan adalah pembelian anggota yang bersangkutan per total omset koperasi dikali dengan persentase SHU untuk jasa penjualan. Selanjutnya, materi terakhir yang akan kita bahas adalah manajemen badan usaha. Pengertian dari manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan SDM serta sumber-sumber lainnya. Manajemen adalah wadah di dalam ilmu pengetahuan sehingga manajemen bisa dibuktikan secara umum kebenarannya. Selain itu, pengertian manajemen adalah sebuah seni atau kemampuan seseorang atau kelompok dalam mengelola, mengatur, dan menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, atau pendelegasian tugas untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Dari 2 pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah ilmu yang mengatur SDM atau mengelola segala sesuatu agar berjalan secara efektif dan efisien. Individu atau pelakunya yang melaksanakan manajemen ini kita sebut dengan istilah manajer. Jadi manajemen merupakan ilmu yang mengatur SDM atau mengelola sesuatu, ya, dia terkait dengan pengelolaan agar sesuatu tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, secara umum terdapat 4 fungsi manajemen. Yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning merupakan fungsi pertama dari manajemen suatu organisasi. Fungsi ini akan dibuat atau dilakukan di awal kegiatan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. Fungsi ini juga meliputi perumusan dan penyusunan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, menentukan strategi dan program kerja yang akan dilakukan, serta kebijakan yang akan ditetapkan. Pada tahap perencanaan juga harus ditentukan sumber daya apa saja yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada tahap ini bisa juga menerapkan konsep 5W+1H, yaitu what, why, where, when, who, dan how. What yaitu apa yang akan dibuat atau dilakukan, meliputi penetapan sebuah tujuan. Yang kedua, why, yaitu mengapa kita harus mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, where, berkaitan dengan di mana kita akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang keempat, when, yaitu kapan kegiatan atau tujuan tersebut akan dilakukan. Yang kelima, who, siapa yang akan melakukannya. Yang keenam, how, bagaimana cara yang ditempuh untuk melakukan suatu kegiatan atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Merupakan sebuah proses atau kegiatan
membagi dan mengalokasikan pekerjaan yang harus dilakukan oleh masing-masing individu. Pengorganisasian melibatkan pemberian wewenang maupun tanggung jawab mengalokasikan sumber daya yang terdapat di organisasi maupun perusahaan dan juga menentukan bagaimana individu atau kelompok akan dikoordinasikan. Fungsi ini identik dengan struktur organisasi. Dengan kata lain, fungsi ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pembagian pekerjaan agar tujuan bisa dicapai. Pengorganisasian sangat penting dalam sebuah organisasi maupun perusahaan supaya dapat menempatkan setiap orangnya sesuai dengan tugas dan kemampuannya. Selain itu, tidak ada penumpukan pekerjaan karena setiap orang sudah dibagi tugasnya masing-masing. Yang ketiga adalah pelaksanaan atau actuating. Fungsi ini menggerakkan agar semua anggota kelompok bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan tugasnya masing-masing, agar tujuan organisasi dapat dicapai. Fungsi ini juga memiliki arti melakukan tindakan untuk memberikan pengaruh dan menggerakkan orang untuk bekerja dengan sendirinya dan penuh kesadaran. Dalam penerapan fungsi actuating, pimpinan perusahaan tidak hanya menggerakkan, akan tetapi juga memberikan arahan, motivasi, dan juga semangat kepada setiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Fungsi ini identik dengan leadership atau kepemimpinan dan juga menjadi bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi ini akan menilai apakah yang sudah direncanakan berjalan dengan baik atau tidak. Apakah ada yang harus diperbaiki untuk dievaluasi dan perbaikan ke depannya. Dengan kata lain, pengawasan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan mengendalikan atau mengawasi setiap pekerjaan serta melakukan tindakan koreksi atau perbaikan. Selanjutnya adalah 4 bidang dalam manajemen. Manajemen terbagi atas 4 bidang. Yang pertama adalah manajemen produksi, yang kedua manajemen pemasaran, yang ketiga manajemen keuangan, dan yang keempat manajemen personalia atau manajemen SDM. Manajemen produksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengatur jalannya proses produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Manajemen produksi meliputi bagaimana mengatur berbagai input atau faktor produksi supaya hasil produksi yang dihasilkan sesuai dengan hasil yang ditetapkan. Kegiatan yang terdapat dalam manajemen produksi meliputi penentuan input atau bahan baku yang akan digunakan, penentuan alat-alat atau teknologi yang digunakan, dan juga penentuan metode produksi, serta melakukan pengawasan selama berlangsungnya proses produksi. Yang kedua adalah manajemen pemasaran, merupakan kegiatan pengaturan proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen agar berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan dalam manajemen pemasaran meliputi pemilihan segmentasi pasar atau memilih konsumen yang akan dituju, menganalisis kesempatan atau peluang pasar, menentukan cara promosi usaha, dan mengelola usaha pemasaran agar produk yang dihasilkan bisa dikenal oleh masyarakat. Tujuan adanya manajemen pemasaran diantaranya adalah memperbanyak konsumen dan memperluas pasar bagi kemajuan usaha suatu perusahaan. Yang ketiga, manajemen keuangan merupakan kegiatan pengaturan dalam usaha pencarian dan pemanfaatan dana agar berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menyediakan dana dalam rangka memenuhi kegiatan perusahaan. Terdapat 2 kegiatan utama yang merupakan fungsi manajemen keuangan. Pertama adalah fungsi mendapatkan dana atau bagaimana cara memperoleh dana. Dan yang kedua adalah bagaimana dana tersebut digunakan dan dikelola secara efektif dan efisien. Yang keempat adalah manajemen personalia atau manajemen SDM. Manajemen personalia atau manajemen SDM merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien untuk membantu terwujudnya tujuan perusahaan dan karyawan. Dengan kata lain, manajemen personalia berkaitan dengan pengurusan SDM atau karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kegiatan yang dilakukan oleh manajemen personalia diantaranya yaitu perekrutan karyawan, kegiatan pengembangan meliputi pendidikan dan pelatihan bagi karyawan,
pemberian kompensasi atau pengaturan pemberian upah, serta kegiatan penyusunan program keselamatan, kesehatan, dan pelayanan karyawan, serta pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya adalah tingkatan manajemen dalam organisasi, yang dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah top manajemen atau manajemen puncak, yang kedua middle manajemen atau manajemen menengah, yang ketiga adalah lower management. Yang pertama, top manajemen atau manajemen puncak merupakan level tertinggi dalam tingkatan manajemen. Top manajemen bertanggung jawab atas semua kebijakan, strategi, dan jalannya suatu perusahaan. Dalam kegiatannya, top manajemen akan lebih banyak menggunakan kerja otak daripada kerja fisik. Tugas dari top manajemen adalah menyusun visi misi perusahaan, menyusun kebijakan dan strateginya, dan menjalin hubungan dengan pihak di luar perusahaan. Contoh dari top manajemen adalah General Manager, CEO atau Chief Executive Officer, Presiden Direksi dan Dewan Direksi. Yang kedua adalah middle management atau manajemen menengah, bertanggung jawab terhadap manajemen puncak. Dalam kegiatannya, tingkatan manajemen ini akan menggunakan kerja otak dan kerja fisik secara seimbang. Tugasnya antara lain mengawasi beberapa unit kerja dan menerapkan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Contoh dari middle management adalah kepala departemen dan manajer cabang. Yang ketiga adalah lower management, merupakan tingkatan yang paling bawah dalam suatu organisasi. Dalam kegiatannya, level manajemen ini akan lebih banyak menggunakan kerja fisik dibandingkan dengan kerja otak. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh lower management yaitu melakukan pengambilan keputusan, mengkomunikasikan rencana, memotivasi karyawan, dan menetapkan prestasi yang layak diterima oleh karyawan. Contoh dari lower management adalah mandor, supervisor, dan kepala seksi. Oke, sekian video terkait dengan badan usaha dalam perekonomian yang sudah kita bahas dalam 3 video. Ada 3 part yang membahas tentang badan usaha dalam perekonomian ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.